Halo teman-teman online dimanapun kalian berada, semoga semua pada sehat dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang sedang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga puasanya lancar sampai hari lebaran tiba. Oke cuy, di video kali ini gue bakalan ngebahas film yang udah gak asing lagi bagi kita, terutama anak-anak 90-an. Karena film ini udah nemenin masa-masa kecil kita dari minggu pagi, so film ini berjudul Stand By Me 2. Film Doraemon ini adalah film lanjutan dari Stand By Me 1 yang dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Ryuichi Yagi dan Takashi Yamazaki. Film Stand By Me 2 ini sendiri dirilis pada tanggal 19 Februari 2021. So, sebelum kalian melihat filmnya secara langsung, alangkah lebih baiknya kalian subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya agar channel ini terus berkembang. So, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan oleh Nobita dan kawan-kawannya. Nobita sendiri akan segera menikah dengan Shizuka. Sebelum Nobita menikah dengan Shizuka, ia merayakan pesta lajangnya dengan Sunio dan Giant. Jana Nobita! Di tengah perjalanan pulang, Nobita merasa ragu untuk menikah dengan Shizuka. Dan ia pun mulai rindu dengan Doraemon karena ia sangat ingin meminta bantuan Doraemon di saat masa genting di dalam hidupnya. Lalu scene pun berpindah di mana Nobita berusia 10 tahun, tiba-tiba ia dimarahi ibunya karena nilai ulangannya yang jelek. Nobita yang melihat ibunya terlalu kejam, ia pun menganggap bahwa dirinya bukanlah anak kandung mereka, melainkan anak pungut. Lalu Nobita mencoba meminta bantuan Doraemon agar masalah dia bisa selesai dan tidak dimarahi lagi oleh ibunya. Ketika Doraemon yang sedang membereskan alat-alatnya, Nobita tidak sengaja memegang alat tersebut dan jiwa mereka pun tertukar satu sama lain oleh alat itu. Lalu tiba-tiba ibunya Nobita muncul ke kamar mereka untuk meminta maaf karena perkataannya yang terlalu kasar. Di saat Nobita dan Doraemon sedang menyembunyikan hasil ulangannya, tiba-tiba Nobita menemukan boneka yang diberikan oleh neneknya yang dulu. Nobita pun langsung menangis dan sangat rindu kepada neneknya. Kemudian tanpa rasa ragu ia pun melompat ke mesin waktu dan ingin segera menemui neneknya. Di sini mereka kembali ke masa mereka masih balita dan mereka pun tidak sengaja bertemu dengan ibunya yang masih muda. Namun mereka diusir oleh ibunya karena mereka dianggap orang asing. Di saat mereka sedang mencari neneknya, mereka bertemu dengan Nobita kecil yang habis dibully oleh Sunio dan Giant. Lalu datanglah Shizuka mencoba menenangkan Nobita kecil dan mengajaknya bermain. Nobita pun langsung marah dan menghampiri Sunio dan Giant serta memberi pelajaran kepada mereka yang dimana Sunio dan Giant masih anak-anak.
Tak lama dari itu Nobita dan Doraemon melihat sang nenek sedang berjalan pulang. Kemudian bertemulah Nobita kecil dengan sang nenek. Di sana Nobita kecil memarahi neneknya karena tidak menemukan kembang api seperti apa yang dia inginkan. Melihat itu Shizuka pun marah kepada Nobita karena tidak sopan. Nobita besar pun kesal lalu ikut memarahi Nobita kecil. Akhirnya Nobita kecil menangis lalu datanglah ibunya dan mereka pun dimarahi. Ketika mereka berdua ingin pulang ke masanya, Nobita meminta kepada Doraemon untuk melihat neneknya sekali lagi. Saat Nobita ingin menemui sang nenek, Nobita kecil datang dan melihatnya. Kemudian Nobita kecil pergi melaporkan kepada ibunya. Dia yang takut lalu bersembunyi di ruangan. Di sana ia bertemu dengan sang nenek dan mengatakan bahwa dia datang dari masa depan. Neneknya pun percaya dan mengatakan jika ia ingin melihat Nobita pergi sekolah. Mendengar hal itu, Nobita bergegas mengambil tas sekolahnya lalu memperlihatkan kepada sang nenek. Melihat sosok Nobita yang sudah berada di sekolah dasar, neneknya kepikiran seperti apa istri Nobita di masa depan. Lalu Nobita mengatakan akan memperlihatkan seperti apa istrinya nanti. Kemudian Nobita meminta kepada Doraemon untuk mengecek masa depannya dengan sebuah alat. Mereka berdua melihat Giant dan Suneo yang sedang berusaha mencari keberadaan Nobita. Ternyata waktu pernikahan Nobita dan Shizuka akan segera dimulai, namun Nobita belum sampai juga di tempat itu. Melihat itu, Nobita dan Doraemon langsung bergegas pergi ke masa itu untuk mencari keberadaan Nobita di masa itu. Ketika mereka sampai di masa depan, mereka berdua pergi ke tempat kejadian. Mereka berdua melihat semua orang yang sedang khawatir akan keadaan Nobita dewasa yang tak kunjung datang. Karena waktu pernikahan Nobita tak lama lagi, akhirnya Doraemon memberitahukan kepada Nobita untuk menggantikan Nobita dewasa untuk menghadiri pernikahan itu. Dengan alat milik Doraemon, Nobita kecil akhirnya menjadi Nobita dewasa. Melihat Nobita yang tiba-tiba ada di sana, semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi pada Nobita hingga membuatnya datang terlambat. Setelah itu mereka semua langsung bergegas masuk ke dalam gedung untuk melaksanakan acara pernikahan. Nobita yang sangat gugup membuat dia gemetaran sampai-sampai Giant dan Suneo menertawakannya. Nobita. Di saat mereka resmi menjadi suami istri, sang pembawa acara mengatakan bahwa pasangan pengantin dipersilakan berciuman. Mendengar hal itu, Nobita kembali gugup dan jatuh pingsan. Setelah Nobita sadar, acaranya pun dilanjutkan. Di sana dia duduk bersama dengan Shizuka dan di depannya banyak sekali makanan. Lalu ia pun menyantap makanan itu. Lalu acaranya pun dilanjutkan dengan memotong kue pernikahan bersama-sama. Setelah itu Nobita diminta untuk menyambut para tamu undangan. Karena tak tahu harus berkata apa-apa, akhirnya Nobita kabur dan lari dari acara itu, lalu memutuskan untuk mencari dirinya yang telah dewasa. Mereka berdua pun berusaha untuk mencari Nobita dewasa, namun tidak menemukannya. Kemudian Doraemon mempunyai ide untuk menggunakan alat tongkat pencari, namun saat ia mencari di kantong ajaibnya, ia tidak menemukannya. Lalu ia kembali mengingat bahwa alat itu tak sempat ia ambil saat sedang berberes-beres di rumah sebelumnya.
Mereka berdua pun pergi ke tempat mesin waktu berada. Namun saat mereka sampai di sana, mesin waktu itu sudah tidak ada lagi. Doraemon pun mengatakan bahwa yang bisa menyetir mesin waktu itu di zaman ini cuma ada satu orang. Ya siapa lagi kalau bukan Nobita dewasa. Mereka berdua yang terjebak di masa itu lalu menggunakan mesin waktu jiwa. Mesin waktu jiwa ini hanya mengirimkan jiwanya saja untuk kembali ke masa lalu, sedangkan tubuh mereka tetap berada di masa depan. Akhirnya jiwa Nobita dikirimkan kembali ke masa lalu, di waktu Nobita dan Doraemon bertengkar karena masalah kertas ujiannya. Nobita mengambil tubuhnya yang di masa lalu, lalu menjemput dirinya menggunakan mesin waktu ke masa depan. Setelah berhasil mengembalikan tubuh mereka, mereka berdua melanjutkan pencarian Nobita dewasa yang melarikan diri dengan menggunakan alat tongkat pencari. Kemudian Doraemon berhasil mengetahui di mana Nobita dewasa berada. Setelah menemukannya, mereka berdua membawa Nobita dewasa ke rumahnya. Lalu mereka bertanya mengapa dia pergi di hari pernikahannya. Nobita dewasa menjawab ia takut jika nanti tak bisa membahagiakan Shizuka. Lalu Nobita menjelaskan jika ia telah menggantikan dalam pernikahannya itu. Mendengar hal itu, Nobita dewasa pun terkejut, lalu meminta melihat masa depan menggunakan alat Doraemon. Mereka melihat Shizuka yang sedih setelah ditinggalkan oleh Nobita. Nobita dewasa pun merasa bersalah atas perbuatannya. Di sini para Nobita malah saling menyalahkan satu sama lain. Di saat para Nobita bertengkar, Doraemon mengeluarkan alat tali penukar jiwa. Setelah mereka berdua bertukar jiwa, Nobita dewasa pergi ke taman dan bermain bersama Giant dan Suneo. Di sana Nobita menyebabkan kekalahan bagi tim Giant dan membuat Giant marah besar. Di tengah-tengah Nobita yang sedang asik bermain, salah satu karyawan departemen store masa depan datang dan ingin mengambil alat yang tadi ia kirim, yaitu alat tali penukar jiwa. Ia mengatakan jika alat itu adalah alat produk gagal, dan jika penggunanya menggunakan alat itu lebih dari 1 jam, maka akan mengakibatkan penggunanya kehilangan kesadaran dan ingatannya pun akan menghilang. Mendengar hal itu, Doraemon dan Nobita langsung pergi untuk mencari Nobita dewasa. Scene berlanjut ke Nobita dewasa yang sedang mendapatkan masalah dengan anak SMP yang membuat mereka kesal. Kemudian Nobita melarikan diri dari anak SMP itu menggunakan motor. Setelah terjatuh dari sepeda motornya, kemudian anak SMP itu yang dari tadi mengejar Nobita berhasil menangkap Nobita. Tak lama kemudian Shizuka datang dan ingin menolong Nobita, tetapi anak SMP itu malah ingin memukul Shizuka. Nobita yang melihat itu tidak tinggal diam. Ia pun melawan anak SMP itu dengan sekuat tenaga. Di tengah pertarungan itu datanglah Giant dan Suneo untuk membantu Nobita. Lalu mereka berhasil mengalahkan anak SMP itu dan berhasil juga menyelamatkan Shizuka. Di saat yang sama, Nobita dan Doraemon yang dari tadi sibuk mencari Nobita dewasa, mereka sudah hampir kehabisan waktu. Di waktu yang genting itu, kemudian Doraemon menggunakan alat pintu kemana saja dan berhasil menemukan keberadaan Nobita dewasa. Keadaan para Nobita kini mulai kehilangan kesadaran karena batas waktu yang sudah ditentukan dari alat tersebut. Doraemon pun tidak patah semangat, ia berusaha mengembalikan jiwa Nobita menggunakan alat tali penukar jiwa. Dan disinilah momen sedih pun terjadi.
そんなこと言われましても。どうなっちゃうの？のび太くん、僕との思い出もなしに。嫌だよ。のび太さん。Setelah mengalami momen yang mengharukan itu, Nobita dewasa akhirnya merasa bahwa dirinya telah siap untuk menghadiri pesta pernikahannya. Sebelum ke pesta pernikahannya, mereka pergi ke masa lalu di mana waktu itu Nobita dilahirkan. Nobita ingin memastikan bahwa ia adalah anak kandung dari orang tuanya. Setelah sampai di sana, mereka hanya menemukan rumah yang kosong. Tak lama kemudian datanglah ayah Nobita. Ia pun terkejut ada orang yang tidak kenal berada di dalam rumahnya. Tapi karena ayah sedang tergesa-gesa ingin melihat putranya yang baru lahir, ayah pun menghiraukan keberadaan mereka tersebut. Mereka pun pergi mengikutinya. Sesampainya di rumah sakit, mereka pun melihat Nobita yang masih bayi. Mereka pun tahu alasan mengapa mereka diberi nama Nobita. Mereka pun melihat ayah dan ibu yang sangat menyayangi Nobita. 名前の意味、健やかに大きく伸びてほしいという願いを込めてあるんだ。 Setelah itu mereka bertiga pergi kembali ke masa depan, mengantarkan Nobita dewasa kembali ke acara pernikahannya. Ketika ingin memasuki acara tersebut, Nobita berpamitan pada Nobita yang dewasa dan mengatakan tak bisa menghadiri pestanya karena ia mempunyai janji pada seseorang. 僕の未来でもあるからね。Kemudian Nobita dewasa berlari masuk ke acara pesta pernikahannya. Ia melanjutkan acaranya di mana ia akan memberi sambutan di acara itu. Di sambutannya ia berterima kasih kepada sang nenek karena selalu ada di sampingnya, ayahnya yang selalu menyemangatinya, dan juga sang ibu yang selalu memarahinya. Namun semua itu adalah kasih sayang mereka. Ia pun mengerti bahwa nama Nobita diharapkan orang tuanya untuk berguna bagi banyak orang. Nobita pun berterima kasih karena telah dibesarkan oleh orang tua yang luar biasa, dan semuanya pun terharu sampai bertepuk tangan. Oh, ternyata di balik kejadian itu ada nenek yang mengawasi sambil menangis. Dan kemudian sang nenek pun pulang. Shizuka pun menyadari kalau sebelumnya itu bukan Nobita yang asli. Kembali ke sang nenek yang berterima kasih karena telah memenuhi permintaannya. Dan karena kebaikan Nobita itulah yang membuat sang nenek bahagia. Di akhir film ada Nobita yang terkena tongkat pelupa yang membuat ia melupakan kejadian barusan. Doraemon pun berkata jika sesuatu yang indah akan terjadi saat Nobita besar nanti. Dan itulah akhir dari film Stand By Me 2. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan tunggu video-video dari gua selanjutnya. Bye-bye.